Dulu orang malu bang kerja di kantor desa bang. Oh betul, nggak masalah. Sekarang, Oh, sekarang jadi incaran. koperasi desa Koperasi lihat desa. bang. Oh, Selamat siang para rekan-rekan Halte 11. Kali ini kita kedatangan tamu jauh sebenarnya jauh tapi asalnya deket bang ya. ya, jauh di mata dekat di hati ya. Jauh di mata deket di hati. Baik, beliau ini adalah seorang dosen Universitas Terbuka. Background pendidikan beliau itu seorang doktor bang ya, dokter ya. Kalau saya panggil Pak Dokter atau Bang aja dulu. Lebih akrab. Panggil Bang aja. Panggil Bang aja. Berasa lebih muda, Bang. Berasa lebih muda. Baik, baik. Kebetulan beliau seorang dokter di dosen FKIP Bang ya. FKIP. Dokter FKIP bidang sains saya dengar-dengar, Bang. Pendidikan fisika. Kan benar. Berarti pendidikan fisika, teman-teman. Jadi teman-teman yang mau belajar di Universitas Terbuka atau yang belum ada minat belajar, boleh tuh yang ada suka-suka sainsnya bang ya, boleh tuh masuk di Universitas Terbuka. Nanti beliau bisa konsul lewat beliau, khususnya wilayah UT Aceh. Nah baik bang, ini kita akan tanya-tanya bang sekitar tentang penerimaan mahasiswa baru, terus kita kaitkan dengan proses sains bang. Magic bang. Kalau sains nih dekat-dekat sama magic bang. Ya ada kaitannya, ada metafisikanya di sana. Metafisika atau bisa dibilang fenomena sains yang tidak terlihat dengan fisik, dengan mata fisik. Jadi bisa jangkau dengan fisik, fisika, namanya itu metafisika. Melampaui yang tidak kita rasakan, itulah kita sangka magic bang. Baik bang. Pertanyaan pertama bang. Kalau mahasiswa banyak belajar teori nih, kan kebetulan nih kita di Universitas Terbuka basic belajar kita tuh base by buku. Ya. Apalagi bukunya tebel-tebel tuh bang. Sebenarnya seberapa penting sih mereka bisa langsung menghubungkan masalahnya di sekitar mereka? Maksudnya manfaat bagi mereka tuh seperti apa? Baik, terima kasih Bang Ai. Halo rekan UT Aceh, ketemu lagi dengan saya di diskusi yang ringan ini. Ya, tadi Bang Ai menanyakan sejauh mana seorang mahasiswa kita bisa mengaitkan antara apa yang mereka pelajari di UT dengan apa yang mereka bisa terapkan di kehidupan sehari-hari ya. Yang pertama poinnya kita jangan jadi materialistis. Nah, kalau baca materi tanpa praktek. Saya pikir materialistis itu uang. Terkecoh saya. Jadi kita memang dituntut karakter self learningnya itu kan ditingkatkan. Mana kita belajar secara mandiri dengan BMP yang disediakan oleh UT, kemudian bantuan belajar melalui web, tentu dengan dukungan LMS juga di e-learning. Kita kalau melulu dengan materi pun akan terasa menjadi materialistis nantinya. Bosan-bosan. Karena kenapa di dalam BMP kita punya karakter khusus. Jadi kami ketika menyusun BMP itu sudah diarahkan oleh para pakar di UT yang dari pusat ya, bahwa BMP itu ditulis seakan-akan ketika mahasiswa membaca itu dosen ada di depannya. Ngerti. Dengan alur, dengan cara bahasa yang ditulisnya seakan seperti itu. Sehingga memberikan kesan santai tapi memang sedang belajar ketika dia membaca buku. Nah, itu yang poin pertama. Jadi buku BMP itu nyawa kalau menurut saya sih nyawa untuk kelulusan di UT. Nah, poin kedua adalah yang dipentingkan ketika kita belajar itu sebenarnya bukan bagaimana menerapkan rumus. Kalau cerita saya nih ya, katakanlah misalnya matematika ataupun fisika ya bidang saya. Kita tidak akan pernah bisa menerapkan rumus tentang suhu misalnya atau perubahan suhu ya langsung di dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya nih, kita sedang camping nih Bang Ai, camping. Kita tahu sebelum kita camping kita udah tahu bahwa kalau kita perlu air minum kopi kita perlu memanaskan air gitu ya. Kalau di rumah atau di kantor kan kita bisa langsung cari kompor gitu. Tanpa perlu kita ambil rumus-rumus fisika pun kita langsung bisa perlu buka buku. Betul kan? Betul. Karena ada kompornya. Kita udah punya pengetahuan tentang fungsi kompor segala macam dan bisa dimanfaatkan. Bahkan kalau kita camping, kita berdua nggak ada yang lain, kita berdua camping, tapi kita lupa bawa korek dan ya ada item lain. Kalau kita butuh yang namanya korek atau butuh api,
Apakah kita harus cari BMP? BMP. Kita buka rumus. Bawa BMP bang, nggak kelar kita nih. Nah itu masalahnya. Nah itu maksudnya. Jadi yang dibutuhkan oleh seorang mahasiswa ataupun oleh pembelajar terus belajar ya, adalah bagaimana mematangkan proses berpikir. Dalam masa kita belajar dari sekolah, kemudian mahasiswa, kemudian kita mulai mengenal beberapa konsep, mengenal beberapa teori. Lalu dengan proses berpikir yang pelan-pelan terbentuk sesuai dengan teori biasa juga kan, kita baca teori biasa, teori perkembangan kognitif gitu ya. Umurnya bertambah, kemudian terkonstruksi tuh dengan informasi-informasi kan. Dia masih SD, oh ternyata kalau saya mengangkat kaki maju ke depan bisa berjalan nih. Gitu kan. Ini kan terbentuk sendiri step by step dari pengalaman-pengalaman. Nah, itu namanya proses berpikir. Sehingga sebenarnya yang diharapkan menjadi solusi adalah pendekatan yang kita gunakan dalam belajar itu membuat kita melatih keterampilan berpikir. Nah, itu yang penting. Betul, berarti di dalam sebuah buku BMPUT itu memang kita distimulasi untuk terlatih keterampilan berpikir, experience. Karena dalam BMPUT itu kan pertama ada penjelasan konsepnya, kemudian ada contoh latihannya, kemudian ada kalau dia butuh pengayaan dari materi YouTube, tersedia linknya. Kalau video tersedia oleh pengembang di P2Bam juga ada. Lalu terstruktur Bang Ai, ada latihan formatifnya, ada latihan sumatifnya, nanti ada praktiknya juga, ya. Jadi ada pengayaan juga. Akhirnya yang kita bentuk, yang kita fasilitasi, apalagi dengan ya online. Apalagi sekarang di UT sudah memiliki kebijakan dari sekian banyak mata kuliah, 70%-nya harus berbasis case method ataupun team based project. Nah, jadi makanya sekarang di kurikulum baru sudah diterapkan case method atau team based project. Artinya kita yang berada di berbagai macam provinsi ya tersebar. Contohnya kita ini, yang ada yang dari Tamiang 3 orang, ada yang dari Banda Aceh 15 orang, segala macam. Bisa nggak kita saling berkolaborasi untuk membuat proyek bersama? Bisa. Apalagi sekarang sudah ada fasilitas yang cukup canggih. Bahkan nggak di luar pun kita sudah sering mendapatkan kolaborasi proyek. Itu bisa ya. Makanya apalagi sudah sistem dalam UT. Dimana misalnya ketika ada sebuah proyek, katakanlah misalnya mata kuliah tentang perencanaan wilayah kota, misalnya misalnya gitu ya, bisa saja kan ada dosen menugaskan coba yang di Tamiang membuat analisis yang pemetaan kota di sana, nanti yang di Banda Aceh juga membuat, yang di Takengon juga membuat, lalu ada presentasi bareng, kan itu sebuah case method ataupun team based project gitu ya. Kita kumpul bareng, kita presentasi, nanti pada akhirnya kita walaupun kita jauh, kita bisa kolaborasi bareng, kita hasilkan sebuah ide baru bagaimana menjadikan kota metropolitan di misalnya atau merah, Bang, ya? Benang merah. Artinya bukan hal yang mustahil zaman sekarang. Nggak bisa kita online bisa kolaborasi buat proyek, nggak bisa nggak. Kecuali nggak mau. Makanya itu UT ya yang berdiri kita tahu sejak tahun 84 itu ya, terus menerus membersamai masyarakat jauh di pelosok pun ada kita. Nah, tujuannya apa itu? Mencerdaskan kehidupan bangsa kan gitu ya. Lalu memberikan mereka, memfasilitasi masyarakat kita untuk terlatih itu proses berpikirnya, terlatih sehingga menggunakan pendekatan sains. Nah, itu bisa kemudian menyelesaikan permasalahan di masyarakat. Contoh yang paling konkret itu tadi, kita ketika butuh solusi, bukan buka konsep fisikanya yang penting, tapi keterampilan berpikir kita yang terlatih, karena kita belajar konsep sains. Nah, kalau cuma sekedar belajar konsep, menghafal, tentu kita nggak bisa. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau ditanyakan apa tadi? Masalahnya. Ya, sejauh apa tadi? Seberapa besar masalahnya nyata di sekitar mereka. Iya, tadi mengerjakan masalah. Semakin dekat menggunakan pendekatan sains, semakin mudah dia menyelesaikan masalah-masalah di sekitar. Nah, itu teman-teman. Jadi gambaran kecilnya, semakin banyak masalah yang diciptakan,
Jadi semakin banyak pula solusi yang bisa diberikan. Ya, betul. Nah, kayak tadi teman-teman, yang belum daftar di UT, satu daftar di UT. Nah, jadi sudah terbantah Bang, kasus case bahwa kuliah di UT itu nggak ada teman Bang. Nah itu banyak kali Bang. Nah itu udah tuh, kasus dari Bapak Dokter ini bilang tadi, semakin besar kasus yang kita dapat, jadi semakin besar juga general mahasiswa kita kan general Bang. Kayak tadi dari Aceh yang bisa, dari Banda Aceh bisa, dari PDJ bisa, gabung tuh di dalam satu forum kuliah Bang. Nah terciptalah sebuah inovasi baru. Nah, baik, teman-teman sekalian, akan hal tersebut. Baik, untuk pertanyaan keduanya kita nih nyerempet sedikit Bang, untuk mahasiswa SMA, calon mahasiswa SMA Bang. Fresh graduate. Nah, jadi untuk calon mahasiswa yang masih bingung nih Bang, memilih jurusan, kan kayak tadi Bang bilang, kebanyakan mahasiswa kita tuh memilih jurusan sesuai dengan target pekerjaan mereka ke depan Bang. Oh iya. Iya kan? Maksudnya walaupun mereka nggak dapat yang target mereka inginkan, ya kayak tadi, semakin banyak jurusan yang tersedia, semakin banyak peluang kerja dari berbagai bidang, ya. Ya. Ini untuk pengarahan ya Bang. Kalau yang mahasiswa masih bingung Bang, bingung memilih jurusan, kira-kira kiat-kiat apa yang bisa jadi solusi Bang? Solusi. Atau nanti kita bisa lihat peluang, oh nih di Aceh nih sedang banyak ini, jadi kita pilih jurusan yang ini. Nah, itu seperti itu Bang. Kira-kira. Pertama, kalau ingin memilih jurusan, menurut pengalaman pribadi saya dan kemudian berdasarkan banyak informasi yang saya baca dari orang yang menjelaskan bahwa yang pertama kita harus kenali dulu Potensi kita. Dan di zaman sekarang bukan agak sulit kita menerima kalau ada yang mengatakan saya sudah berapa tahun lulus SMA tapi nggak tahu saya agak jarang sih harusnya ya. Tapi kalaupun ada, saya punya bisnis. Akan hubungi nomor saya. Kita, kalau Anda ingin meluncurkan potensi diri, boleh kita diskusikan, konsul sambil kopi, ya, aman. Itu, tapi seharusnya ya seorang pelajar yang baru lulus pun dia sudah punya potensi diri. Kenapa? Karena saya tahu di sekolah pun sudah dibekali diasah dengan pendekatan kurikulum jurusan Bang. Sebelumnya tuh kan kurikulum merdeka tuh tadi yang sudah diterapkan di sekolah, ya jauh sebelumnya juga ada. Tapi yang paling dekat kan kurikulum merdeka, kemudian baru transisi ke kurikulum tetap kurikulum merdeka, tapi yang pendekatan deep learning, ya. Nah, itu sebenarnya sudah mengarahkan sekali. Di sana mereka dilatih bagaimana cara memahami pembelajaran atau pelajaran itu dengan bermakna. Ada namanya pemahaman bermakna. Jadi belajar satu konsep atau materi itu mereka tahu maknanya nih kemana diterapkan. Belajar kalkulus, belajar aljabar misalnya, kurikulum berjabar itu di sekolah seharusnya ya secara teorinya ya. Nanti didatangkan tuh insinyur atau praktisi yang membangun jembatan di Aceh, datangkan kemana sih dipakai rumus-rumus matematika ini? Oh kami pakai untuk menghitung beban mati, beban hidup di jembatan. Kalau nah itu kan pemahaman bermakna, connect science gitu. Itu yang artinya kalau benar. Jadi bagaimana pelajaran yang dipelajari itu ada maknanya tuh di kehidupan sehari-hari. Kebanyakan tuh mahasiswa yang milihnya kayak saya misalnya. Saya berdasarkan akreditasi Bang. Ini akreditasi A. Jadi saya milih A. Dan saya nggak tahu tuh apa maksudnya kenapa bisa A. Tanpa sadar. Bang ini sebenarnya sudah menerapkan konsep pertama potensi baik untuk mengenal yang akreditasi A itu berarti baik menurut Bang Ai. Itu juga benar, nggak salah. Maksud saya itu adalah kemampuan kita mengetahui potensi diri kita, mengenal siapa diri kita menurut kita, siapa diri kita menurut orang lain. Jadi kita punya konsep diri. Jadi itu bisa kita punyai, kita bisa mengenal lingkungan mana atau lembaga mana yang cocok untuk saya. Sudah benar yang sudah tahap kedua itu. Akreditasi ini pasti akreditasi saya nih. Nah, teman-teman itu satu kunci tuh teman-teman untuk akreditasi bisa A. Untuk A kan makanya rata-rata. Kalau A atau unggul, kalau A atau unggul sekarang. Ya, itu salah satu referensi buat teman-teman sekalian. Hal ke-11 bisa memilih kuliah di mana. Dan mungkin kalau yang akreditasi A itu bisa menjadi kayak jalan sejiwa mereka Bang ya. Iya. Jiwa mereka nanti memilih, oh ini jalanku nih. Jalanku, betul. Nah makanya jalan ninjaku. Makanya kalau seorang sudah mengenal potensi diri, dia kemudian
mampu memilih mana lingkungan yang tepat sesuai dengan akreditasi tentunya. Lalu kemudian sesuai dengan minatnya juga. Gitu ya. Kalau saya punya minat A, tapi kok akreditasinya kok masih B, apa solusinya? Tanya sama kami, nanti kami jawab. Gitu ya. Ternyata masih ada kesempatan, ya mungkin ada akreditasi yang lain yang lebih cocok. Gitu ya. Kebanyakan mereka bingung bang. Jadi ONI A nih, kebanyakan ONI udah banyak nih yang ambil, terus kan, terus waktu tes pegawai negeri sipil, oh ini banyak nih saingan kita, mending kita ambil yang lain aja gitu, kan? Tapi kembali lagi kayak tadi Bang Juli bilang, sesuaikan dengan minat dan bakat Anda dan poles sedikit dengan akreditasi, bang. Ya? Nah, pilih akreditasi yang A dan B. Ya, bang. Tapi menarik bang. Saya pernah dengar itu. Seorang pengusaha sukses di Amerika Serikat. Ya. Dia bahkan satu ya sederet lah dengan Zuckerberg itu yang sekarang memegang Meta AI. Meta AI, iya. Sama Facebook ya. Nah, dia mengatakan kalau saya punya kesempatan, saya akan kuliah lagi dan memilih fisika. Dia bilang begitu. Jadi fisika itu ini sekalian promosi fisika. Sekalian promosi, boleh bang, silakan. Artinya orang yang sudah dewasa pun masih punya semangat untuk belajar, betul. Dan dia akan memilih saya kemudian berusaha membuat keterampilan proses berpikirnya itu bisa matang gitu ya. Karena dengan mengambil topik sains, dia akan lebih terfokus dengan terlatih pada beberapa proses berpikir yang konkret. Nah itu. Soalnya saya kelihatan rumit bang fisika, karena mungkin karena saya nggak suka gitu. Ternyata yang dipentingkan itu proses kita belajar fisikanya. Kita nggak tahu ke depannya. Iya. Mungkin bersusah-susah dahulu, berkira-kira kemudian, senang-senang dahulu ya. Jadi susahnya di awal, jadi kita nanti sepertinya kalau bagian fisika nih, nah terbuka lagi nih teman-teman sekalian. Bagian fisika itu bukan hanya sekedar mengajar bang, berarti ya. Untuk inovasi sebuah program juga bisa, membangun perusahaan juga bisa tuh dari fisika bang. Ya. Nah, jadi teman-teman kalau yang masih bingung untuk memilih fisika, pikir 2 kali deh. Boleh teman-teman nanti di bulan 5 kita buka pendaftaran bang. Di bulan 5 boleh tuh pilih jurusan fisika, boleh jadi referensi lah, referensi tambahan untuk akreditasi A yang lainnya. Baik bang. Pertanyaan terakhir nih bang. Kalau mahasiswa nih ingin berkontribusi menyelesaikan masalah di lingkungannya bang, atau mereka harus bekerja dulu, atau mereka harus beradaptasi dulu dengan lingkungan mereka nih. Misalnya kayak saya sarjana komunikasi mungkin kan, setelah lulus kuliah sebelum cari kerja atau ngabdi dulu saya bang. Ngabdi dulu atau sembari, atau mungkin ada jalan Bang Juli kira-kira nih, pengalaman Bang Juli setelah tamat S1, Bang Juli langsung cari kerja atau ngabdi dulu nih? Kayak tadi menerapkan experience kita dari kuliah tadi bang. Yang pertama kalau menurut saya kita tidak boleh buang peluang. Betul. Nah, karena kadang-kadang kita bingung tuh karena kita buang-buang peluang. Begitu ada peluang kita milih, ya. Alah jangan dulu lah. Coba yang lain dulu. Nah, akhirnya kan buang peluang. Kalau saya konsepnya apa peluang yang ada kita ambil dulu. Nanti di perjalanan kalau kita nggak suka kita bisa jadi peluang lain. Yang penting jangan buang-buang peluang. Jangan buang-buang peluang berarti ya. Ambil semua peluang, rasakan, nikmati dulu, kemudian bertahan sambil mencintai pekerjaan itu. Kemudian kalau nggak sanggup, ya jadi yang lain. Daripada kita nggak pernah coba sama sekali. Dulu orang malu bang kerja di kantor desa bang. Oh betul. Sekarang jadi incaran. Koperasi desa. Teman-teman sekalian. Kemarin banyak yang nanya ya. betul, bagus. Artinya semua peluang jangan disia-siakan. Itu saya pengalaman. Ketika ada peluang, ambil. Saya begitu lulus S1, alhamdulillah dapat tawaran. Ya saya coba. Tawaran yang lain. Iya, saya coba. Nanti sambil kerja ada tawaran lagi. Enggak pindah nih ke tempat ini. Sepertinya saya sudah mencintai pekerjaan ini. Betul. Saya coba yang ini dulu. Alhamdulillah saya tetap bertahan di sini. Karena teman-teman sekalian kadang FOMO bang. Jadi begitu lulus nih, saya harus daftar ke perusahaan ini deh. Kalau nggak dapat nggak kerja gitu. Nggak masalah. Jadi masalah itu
yang penting jangan hilang ingatan. Membuang. Ya, betul betul. Tanda kutip ya. Amnesia. Amnesia, ya. Amnesia. Ingat bahwa Anda punya potensi, Anda punya sumber daya diri Anda, atau sumber daya jasa Anda. Ya. Kan? Gunakan itu. Kalau ketika jasa Anda sudah Anda berikan ke beberapa instansi, Ya. tinggal sekarang pakai sumber daya Sumber Anda. daya Anda. Apa yang bisa Anda berikan manfaat untuk lingkungan Anda? Di kantor desa nggak masalah. Nggak masalah. Di rumah juga nggak masalah, bisa konten kreator sekarang ya kan. Apapun bisa menjadi potensi untuk mendatangkan manfaat. Nah, Gitu. dari dapur udah cuan sekarang. Oke, nah makanya dapur. kalau Anda punya proses berpikir yang matang ya sejak belajar, saya yakin selesai masalah Anda. Itu konsepnya. Kalau saya nggak memandang Anda harus kerja di perusahaan apa, Anda harus PNS atau bukan, itu bukan jaminan. Bukan jaminan. Yang penting Anda punya proses berpikir yang matang, kemudian Anda punya prinsip khairun nas anfa'uhum linnas, ya. Selesai masalah. Iya. Bermanfaat bagi manusia. Iya. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Selesai masalahnya. Itu poinnya teman-teman. Gitu. Teman-teman sekalian, poinnya itu manfaat untuk manusia lain. Untuk apa ijazah sampai 5 buah 5 buah ijazah, tapi kita nggak ada manfaat untuk manusia. benar sekali. Nggak ada manfaat juga. Nah makanya 1 ijazah pun cukup. 1 pun nggak apa-apa. 1 pun nggak apa-apa. Kalau ada yang alhamdulillah, ya kan? Tapi intinya, ya sih apa lagi? Tapi intinya ada nggak manfaat ini saya nih? Kalau nggak kan, dalam pandangan Allah kan kita hanya seonggok daging yang jalan-jalan aja. Betul, saya nggak ada manfaat. Iya. Jadi jangan khawatir, lulus kuliah mau kemana, mau ngapain. Yang pertama itu Anda punya potensi. Ya, paling tidak ada 2. Potensi ijazah Anda, potensi sumber daya Anda. Nah, ijazah silakan sebarkan ke instansi, siapa tahu dapat. Ya tinggal pakai sumber daya kita nih. Manfaat nggak nih kita nih? Gitu. Yang penting jasa asli. Ya betul, yang penting jasa asli, disclaimer. Iya. Baik. Gimana? Baik, teman-teman sekalian sudah sampai di akhir. Wah, ramai ya di kantor Ruti ya. Ramai kita, Bang. Nanti kita akan ada bintang tamu lainnya. Di akhir penghujung acara ini saya tarik kesimpulan. Yang pertama kita punya potensi diri. Dan satu lagi potensi ijazah. Nah, teman-teman sekalian, yang belum masuk Universitas Terbuka, boleh langsung daftarkan diri Anda untuk mempunyai 2 potensi ini, Bang. Untuk mempunyai 2 potensi ini yang bisa diasah dan diadu di kalangan masyarakat lainnya. Dan bisa bermanfaat tentunya, Bang. Baik, akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.